Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Saputra. Kali ini kita bertemu di dalam mata kuliah bimbingan kelompok diampu oleh Bapak Derajat Edi Kurniawan MPD. Kali ini materi kami akan membahas tentang tahapan pelaksanaan konseling kelompok. Nah, langsung saja dimulai dari saya. Pertama-tama, di tahapan pelaksanaan konseling kelompok ini ada tahapan permulaan. Nah, tahapan permulaan ini adalah tahapan paling awal, paling dasar dalam konseling kelompok. Pembentukan kelompok merupakan tahapan yang awal yang sangat berpengaruh dalam tahapan konseling selanjutnya, karena tahapan ini mempunyai pengaruh besar terhadap keberlangsungan proses konseling. Maka sebelum pembentukan kelompok dilakukan, menurut Kurnianto dalam bukunya tahun 2014 halaman 136, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan konselor. Nah, di dalam tahapan awal ini ada tahapan-tahapan lagi, ada persiapan yang harus dilakukan konselor. Nah, yang pertama ini adalah fungsi dan peranan konselor kelompok. Nah, di dalam fungsi dan peranan konselor kelompok ini ada lagi tahapan-tahapannya, yaitu fungsi konselor kelompok. Ini fungsi konselor kelompok di sini adalah pertama-tama jelas mengajarkan secara umum, secara garis besar tentang kiat-kiat dalam berkelompok, berpartisipasi aktif, meningkatkan kesempatan mereka. Jadi itu tadi. Terus ada mengembangkan dasar hukum tata norma, mengerjakan dasar-dasar proses kelompok, menjelaskan pembagian tanggung jawab, membantu anggota, mengembangkan kepercayaan, hubungan terbuka, kepedulian. Terus ada membagi harapan-harapan, keinginan kelompok, dan membantu konseli tentang apa yang mereka pikirkan dan rasakan mengenai apa yang terjadi dalam kelompok tersebut. Terus yang selanjutnya ada peranan konseling kelompok. Nah, di dalam peranan konseling kelompok ini harus benar-benar ada orang yang mau membantu konseli untuk membantu mencapai tujuan mereka, merangsang dan memantapkan partisipasi anggota. Terus ada menumbuhkan sikap kebersamaan dan perasaan kelompok. Terus menjelaskan asas-asas yang perlu diikuti konseli. Nah, di dalam konseling kelompok ini pasti ada aturan-aturan atau norma yang berlaku, mungkin harus dijelaskan oleh konselor tersebut secara baik. Terus ada menumbuhkan rasa saling mengenal, menumbuhkan sikap saling percaya, saling menerima antar sesama, dan memulai pembahasan tentang tingkah laku dan suasana anggota-anggota dalam kelompok. Itu tadi yang bagian pertama, ada fungsi dan peranan kelompok. Terus yang kedua ada keterampilan konselor pada tahap awal konseling kelompok. Mungkin tahapan selanjutnya adalah tahapan keterampilan, antara lain adalah memulai kegiatan kelompok, membantu konseling mengenal anggota yang lain, mengatur dinamika kelompok secara positif. Terus ada mengajak, mendorong konseling untuk berbicara. Terus menjelaskan tujuan kelompok, menjelaskan peranan konselor kelompok. Terus ada menggambarkan keadaan kelompok yang dipimpin, dan lain-lain. Itu tadi adalah keterampilan konselor pada tahapan awal konseling. Nah, ini yang harus kita pelajari baik-baik. Terus yang ketiga ada pertimbangan persiapan. Nah, sebelum sebuah kelompok mengawali pertemuan, ada hal-hal tertentu yang harus diputuskan, yaitu setting fisik, terus ada kelompok terbuka dan tertutup, terus ada durasi frekuensi pertemuan, terus ada kelompok maraton, ada jumlah anggota kelompok. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyain. Terus yang selanjutnya ada persiapan untuk terapi kelompok. Nah, persiapan untuk terapi kelompok ini menurut Jacob menyebutkan bahwa ada dua jenis perencanaan prakelompok dan perencanaan sesi. Perencanaan prakelompok yang dibuat oleh pemimpin kelompok menyangkut: satu, seberapa besar kelompok yang dibentuk; dua, ada keanggotaan yang terbuka dan tertutup; tiga, berapa lama yang berlangsung; empat, di mana pertemuan kelompok dilakukan;
Terus ada untuk seberapa banyak sesi kelompok akan bertemu, kapan kelompok akan bertemu, dan siapa yang menjadi anggota, dan bagaimana anggota itu diputar. Nah, seorang pemimpin itu harus merencanakan tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Setiap sesi tertentu perencanaan harus mencakup tidak hanya kegiatan dan topik, tapi juga waktu yang dikhususkan untuk masing-masing anggota. Terus selanjutnya ada persiapan konseling. Nah, yang tadi kan yang kita bahas tentang hal-hal yang harus dikuasai oleh konselor, hal-hal yang harus diajarkan ke konseling. Nah, yang kelima ini adalah si konselingnya yang harus disiapkan, yaitu konseling kelompok adalah hubungan interaktif yang melibatkan banyak konseling. Keterlibatan ini mengandung konsekuensi akan banyak kepentingan yang harus diperhatikan. Untuk itu konselor mesti melakukan persiapan tahapan konselingnya. Nah, itu yang konselingnya juga harus disiapkan. Konselor harus mengetahui tujuan-tujuan konseling di dalam kelompok itu, karena setiap anggota kelompok pasti memiliki tujuan-tujuan yang berbeda. Nah, selanjutnya ada di tahap B, tahap transisi, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Akila Fani Safira, NPM 18144200004. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap transisi. Tahap transisi merupakan masa setelah proses tahap pembentukan dan sebelum tahap kegiatan. Tahap ini merupakan proses dua bagian, yaitu ditandai dengan ekspresi sejumlah emosi dan interaksi anggota. Masa transisi ini ditandai dengan tahapan storming dan tahapan norming. Tahapan storming itu tahapan timbulnya konflik, timbulnya kemarahan, perasaan menyebalkan, ketidaknyamanan, terjadi adu pendapat atau konflik, dan kegagalan. Sedangkan norming itu normalisasi, tahap di mana terbentuk hubungan yang dekat antar anggota kelompok dan menetapkan aturan-aturan serta menemukan cara komunikasi yang tepat supaya dapat membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, tahap ini bertujuan membebaskan anggota dari perasaan atau sikap segan, ragu, malu, atau saling tidak percaya untuk memasuki tahap berikutnya. Makin mantapnya suasana kelompok dan kebersamaan, makin mantapnya minat untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya, menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap berikutnya, membahas suasana yang terjadi, dan meningkatkan keikutsertaan anggota. Nah, pada masa transisi ini terjadi tahap pembentukan norma. Dengan adanya norma, para anggota kelompok bisa belajar mengatur, mengevaluasi, dan mengkoordinasi tindakan-tindakan mereka. Dalam praktiknya kelompok, biasanya menerima dua norma, yaitu norma preskriptif dan norma proskriptif. Untuk norma preskriptif itu menggambarkan perilaku yang harus dilakukan, sedangkan norma proskriptif yaitu menggambarkan perilaku yang harus dihindari. Nah, bila proses norming ini berjalan dengan baik, maka kelompok akan siap melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kegiatan. Nama saya Muhammad Iqbal Farozi, NPM 17144-2079. Di sini saya akan membahas tentang tahap kegiatan konseling kelompok, atau bisa disebut tahap kegiatan ini adalah working stage. Tahap ini merupakan adalah tahap kehidupan yang sebenarnya dari konseling kelompok, yaitu para anggota memusatkan perhatian terhadap tujuan yang akan dicapai, mempelajari materi-materi baru, mendiskusikan berbagai topik, menyelesaikan tugas, dan mempraktekkan perilaku-perilaku baru. Tahap kegiatan ini bertujuan membahas suatu masalah atau topik yang relevan dengan kehidupan anggota secara mendalam dan tuntas. Dalam tahap ini, pemimpin kelompok mengumumkan suatu masalah atau topik tanya jawab antara anggota dan pemimpin kelompok tentang hal-hal yang belum jelas dan menyangkut masalah atau topik tersebut secara tuntas dan mendalam. Menurut Praitno, dalam Kurnanto 2014-162, kegiatan yang harus dilakukan pada tahap ini adalah masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah, dan yang kedua menetapkan masalah yang akan dibahas terlebih dahulu,
Yang ketiga, anggota membahas masing-masing masalah secara mendalam dan tuntas. Yang keempat adalah kegiatan selingan. Yang kelima, menegaskan komitmen anggota yang masalahnya telah dibahas, apa yang akan dilakukan berkenaan dengan adanya pembahasan demi terentaskannya masalah. Dalam baik kelompok terdapat individu yang memiliki masalah yang sama. Contohnya topiknya bisa belajar atau bersosial atau karir atau pribadi. Nah, contoh masalahnya adalah masalah pergaulan. Nah, dalam pergaulan itu setiap individu itu memiliki pergaulan yang berbeda-beda. Misalnya pergaulan bebas atau sulit untuk bersosial seperti itu. Nah, pada tahap yang pertama ini masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah seperti pergaulan. Jadi anggota di sini menjelaskan dampak dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu yang seperti apa, dampak negatifnya yang seperti apa, seperti itu. Yang kedua adalah menetapkan masalah yang akan dibahas terlebih dahulu. Nah, di sini pemimpin kelompok yang menentukan masalah dari berbagai individu itu, masalah mana yang akan diangkat terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, anggota membahas masing-masing masalah secara mendalam dan tuntas. Nah, di sini anggota atau individu-individu tersebut membahas masing-masing masalahnya. Masalah apa yang akan mereka bahas? Dan yang keempat adalah kegiatan selingan atau ice breaking yang berisi atau game-game gitu, seperti itu. Dan yang kelima adalah menegaskan komitmen anggota yang masalahnya telah dibahas, apa yang akan dilakukan berkenaan dengan adanya pembahasan demi terentaskannya masalah. Nah, di sini adalah di sini seperti kayak menanyakan kembali tentang kesiapan anggota tersebut demi mengantisipasi permasalahan tersebut datang kembali gitu. Mengantisipasi misalnya kayak misalnya seperti pergaulan bebas. Nah, bagaimana cara mengantisipasi pergaulan bebas tersebut? Nah, jadi di sini pemimpin kelompok menegaskan komitmen terhadap anggota tersebut. Perkenalkan, nama saya Nuri Intan Maharani, NPM 18144200001. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pengakhiran. Ketika kelompok memasuki tahap pengakhiran, kegiatan kelompok hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan penjelajahan tentang apakah para anggota kelompok akan mampu menerapkan hal-hal yang telah mereka pelajari dalam suasana kelompok pada kehidupan nyata mereka sehari-hari. Peranan konselor di sini ialah memberikan penguatan hasil-hasil yang telah dicapai oleh anggota kelompok dan oleh kelompok tersebut, khususnya terhadap keikutsertaan acara secara aktif para anggota kelompok dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh masing-masing anggota kelompok. Pengakhiran konseling kelompok hendaknya membuat kesan yang positif bagi anggota kelompok. Jadi jangan sampai anggota kelompok mempunyai ganjalan-ganjalan. Untuk itu perlu diberikan kesempatan bagi masing-masing anggota untuk mengemukakan ganjalan-ganjalan yang sesungguhnya mereka rasakan selama konseling kelompok itu berlangsung. Dengan demikian, para anggota kelompok akan meninggalkan kelompok dengan perasaan yang lega dan puas. Dengan kata lain, bahwa pada akhir kegiatan kelompok hendaknya para anggota merasa telah memetik sesuatu hasil yang cukup berharga dari kegiatan kelompok yang diikutinya itu. Di slide selanjutnya, Jacob et al. Dalam Kurnanto 2014 menjelaskan bahwa ada dua jenis penutupan. Yang pertama, closing phase atau menutup sesi konseling adalah periode sesi ketika pemimpin menutup seluruh kegiatan sesi. Tahap penutupan diskusi atau tugas kelompok
mungkin hanya akan meringkas ide utama atau keputusan yang dibuat. Tahap penutupan mempunyai tujuan. Yang pertama, meringkas dan menyoroti tujuan utama. Yang kedua, memperkuat komitmen yang dibuat oleh masing-masing anggota. Yang ketiga, memeriksa unfinished business dari sesi. Kedua, ada closing stage. Mungkin sesi terakhir bagi kelompok atau beberapa sesi terakhir, tergantung pada jenis kelompok dan total jumlah sesi yang terlibat. Tugas pemimpin selama tahap penutupan adalah fokus terhadap manfaat. Jumlah waktu yang diperbolehkan untuk menyelesaikan tahap penutupan kelompok tergantung pada jenis kelompok, tujuannya, jumlahnya sesi, dan kebutuhan para anggota. Tujuan dari tahap penutupan adalah untuk menarik ide-ide bersama yang signifikan, perubahan pribadi, dan keputusan yang dialami oleh anggota selama kelompok. Nah, ada tugas dari tahap penutupan. Yang pertama, meninjau dan meringkas pengalaman kelompok. Yang kedua, menilai pertumbuhan dan perubahan anggota. Yang ketiga, finishing business. Yang keempat, menerapkan perubahan kehidupan sehari-hari atau keputusan pelaksanaan. Yang kelima, memberikan umpan balik. Yang keenam, penanganan selama tinggal. Yang ketujuh, perencanaan dan keberlangsungan resolusi masalah. Nah, di slide selanjutnya, sebagaimana tahapan konseling kelompok lainnya, pada tahap penutupan ini diperlukan keterampilan-keterampilan bagi konselor. Menurut Nata Wijaya dalam Kurnanto 2014 menjelaskan beberapa keterampilan yang mesti dimiliki oleh konselor pada tahap penutupan konseling kelompok. Yang pertama, harapan. Harapan adalah teknik ini berguna untuk membentuk perasaan-perasaan positif dan saling membantu bagi sesama anggota. Yang kedua, mengatasi kritikan dalam pertemuan. Konselor kelompok hendaknya sudah mempersiapkan dirinya terhadap kritik yang dilontarkan saat pertemuan akan berakhir. Untuk hal ini penting sekali diingat bahwa konselor tidak melakukan pertahanan diri. Banyak terjadi konselor yang tidak mau dikritik. Yang ketiga, menghargai anggota baru. Konselor bisa sedikit memvariasikan cara penutupan di saat terdapat anggota baru dalam sesi itu. Pada kesempatan seperti itu, konselor bisa memberikan fokus tersendiri pada anggota baru jika dia merasa cukup senang untuk diberi perhatian khusus. Yang keempat, menghargai anggota yang keluar. Kadang-kadang terjadi adanya anggota kelompok yang meninggalkan kelompoknya meskipun aktivitas kelompok sedang berlangsung. Ketika hal itu terjadi, konselor hendaknya memberi tambahan waktu pada saat akhir sesi dilakukan untuk membicarakan anggota yang menghilang tersebut. Banyak persoalan-persoalan yang mungkin dapat teratasi saat ini. Misalnya, konselor mencoba mengubah programnya, memberikan umpan balik, dan kemudian bisa saja menutup dengan ucapan selamat berpisah dan minggu depan kita berjumpa lagi atau sejenisnya. Nah, untuk kesimpulan materi kami kali ini yaitu tahap permulaan merupakan tahap yang sangat berpengaruh dalam keberlangsungan proses konseling. Pada tahap ini dilakukan upaya untuk menumbuhkan minat bagi terbentuknya kelompok. Tahap transisi atau tahap peralihan merupakan jembatan antara tahap pertama dan tahap ketiga yang bertujuan agar anggota kelompok tidak memiliki rasa malu, enggan, ragu, atau saling tidak percaya untuk memasuki tahap selanjutnya. Tahap kegiatan ditandai dengan adanya perasaan empati, keharuan, perhatian penuh, dan kedekatan emosional kelompok berangsur-angsur tumbuh. Tahap pengakhiran terjadi pada dua tingkatan dalam kelompok, yaitu pada akhir masing-masing sesi dan pada akhir dari keseluruhan sesi kelompok.
Nah, itu tadi yang bisa kita presentasikan kali ini. Kita masih belajar bersama-sama. Bila ada hal-hal yang harus yang kurang jelas, yang kurang dimengerti, mari kita bahas bersama-sama. Bila ada pertanyaan, monggo silahkan kita bahas di diskusi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.